Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di videoku kali ini dan masih bersama aku Reza. Hari ini aku akan nge-review salah satu jam digital retro style dari Casio, yaitu jam ini, jam Casio A171. Nah, jadi guys, sekarang ini sedang lumayan heboh di komunitas jam karena Tissot ngeluarin satu produk baru, yaitu Tissot PRX Digital. Tapi, seperti kebanyakan orang, aku sendiri masih mikir-mikir dan cenderung agak enggan untuk ngeluarin 375 euro alias sekitar 6,2 juta rupiah untuk sebuah jam digital. Walaupun Tissot PRX Digital ini udah pakai kaca safir, terus tentu aja ada embel-embel Swiss made, serta rantainya Tissot PRX memang terkenal sangat bagus. Aku makin ragu untuk beli Tissot PRX karena Casio yang mana adalah spesialis jam digital, ya punya juga jam yang desainnya kayak PRX Digital tadi. Hanya aja tentunya speknya jauh. Tapi guys, harganya hanya sekitar 10% dari harga Tissot PRX Digital. Oke, kita langsung aja dulu ngelihat spek dari Casio A171 ini. Nah, jadi guys, untuk dimensinya berdasarkan hasil pengukuran, diameter case-nya ini 36,5 mm, terus tebalnya adalah 9 mm, jarak lak to laknya ini 38,5 mm, dengan lebar laknya 18 mm. Nah, secara ukuran, jam ini bisa dibilang unisex, cocok untuk cowok dan cewek. Untuk material case-nya, ya standar Casio digital kelas harga segini lah, yaitu resin chrome plate. Hanya aja tentunya di bagian case back ini udah stainless steel. Rantainya juga stainless steel, yang mana ini standar untuk sebuah jam Casio, hollow link, dan lebar rantainya ini di dekat lak adalah 21 mm dan taper down ke 15 mm di dekat clasp-nya ini yang tipe sliding buckle. Kacanya seperti yang udah diduga juga masih resin, tapi guys, kaca resin ini tinggal dipasangin anti gores. Aku ini udah pasangin anti gores, atau kalau misalnya nggak pasang anti gores, ntar kaca resin ini bisa dipoles ulang pakai polywash. Untuk water resistant rate-nya, sebagaimana tertulis hanya water resist, artinya hanya 30 meter alias tahan percikan. Nah, ini ya sama menjadikannya kayak F91 atau A158, karena ini modulnya sama, yaitu modul 593. Untuk mengoperasikannya juga sama juga. Jadi pencet tombol kiri bawah, ini bakal ke alarm, terus ke stopwatch, kemudian ke time setting, dan kembali ke time keeping mode. Nah, kualitas digitalnya juga bagus, mau dilihat dari sisi bawah dan samping, angkanya tetap terlihat jelas. Nah, jam Casio A171 ini yang bikin menarik karena jarang banget ada jam digital yang case-nya itu bulat. Yang mana jam ini ingetin aku ke jam aku masa kecil, yaitu kayaknya Casio A162 deh, kalau merunut ke tahun ketika aku kecil. Dan di tahun 70-an, Casio dulu pernah juga ngeluarin Casiotron yang bulat kayak gini, yaitu Casiotron 25CR16B. Nah, tapi guys, kalau menurut aku dengan A171 ini udah cukup mewakili kenang-kenangan masa kecil aku. Nah, jadi ini kalau di lengan aku yang lingkarnya 17,5 cm dengan lebar lenganku adalah 55 mm. Jadi jam ini dengan size-nya ini cocok juga dipakai cewek. Seperti yang gue bilang tadi, unisex. Aku beneran suka banget loh guys sama style jam ini. Bener banget ingatin masa kecil aku. Terus yang menariknya juga karena bentuk case bulat ini lebih cocok dan lebih asik untuk kita gonta-ganti strap. Dan desain jam ini gak terlalu rame, jadi kesannya itu klasik, simple, gak neko-neko. Jadi beneran style tahun 70-an. Nah, makanya sebenarnya nih ketika Tissot ngerilis PRX Digital, aku senang banget. Wah, ini ada jam digital bulat lain dan tentunya dengan spek yang lebih bagus. Tapi aduh guys, pas lihat harganya, auzubillah,
€375 itu harga untuk varian warna silver loh. Untuk varian warna gold itu harganya di atas €400. Nah, sedangkan jam Casio A171 ini di Jerman sini di grey market ini dijual di kisaran 35 sampai dengan €45 alias sekitar 570 sampai dengan €740.000. Jadi artinya seperti yang aku bilang tadi, ini hanya 10% dari harga Tissot PRX digital. Di Indonesia, aku lihat ini dijual di grey market itu sekitaran 430.000 sampai dengan 800 ribuan gitu deh. Oh ya, perlu ketahui ada beberapa varian A171. Selain yang varian klasik yang kayak aku punya ini, ada juga yang warna gold, warna hitam, terus rantainya juga ada yang tipe mesh gitu. Tapi harganya tentu aja variatif. Dan kebenaran yang varian klasik ini harga yang paling rendah di antara semua varian warna. Oh ya, soal harga tadi jangan lupa guys. Standar harga di Jerman ataupun standar harga di Indonesia itu sebenarnya nggak comparable. Yang mana pernah aku jelasin di salah satu videoku. Tapi mau standar harga di Jerman ataupun standar harga di Indonesia, jam Casio A171 ini masih bisa dikatakan sangat murmer karena nggak banyak loh guys jam digital yang case-nya itu bulat kayak gini. Walaupun tentu aja kalau mau dibandingin sama Tissot PRX digital itu jauh banget lah speknya. Tapi secara harga jam Casio A171 ini kalau menurut aku sangat worth it. Dan juga karena jam A171 ini lebih dulu dirilis, ini kalau nggak salah tahun 2021, sekitar 2 tahun yang lalu dirilis. Dan apalagi kalau misalnya kita ngacu ke Casiotron bulat tadi, tentu aja nggak bisa dibilang Casio yang niru Tissot. Jadi jam A171 ini ataupun Casio pada dasarnya konsepnya itu nggak kayak jam merek yang ada huruf SKSK itu, yang mana itu sering ngerilis jam desain itu copy paste jam-jam yang lagi in. Sedangkan Casio karena lebih dulu ngerilis jadi nggak bisa dikatakan niru PRX. Oke, sekarang saatnya kita dengar pendapat istri aku soal jam ini. Ini dia kata-kata istri aku. Bagus, akhirnya ada variasi yang model bulat, nggak kotak-kotak terus. Nah, jadi guys, istri aku selaku seorang non-watch enthusiast ngeliat jam ini suka. Karena ini bentuknya bulat. Menurut dia ini menarik. Mungkin dia bosen juga ngelihat jam Casio digital itu bentuknya peta-peta terus. Jadi ketika dia ngelihat bentuk bulat gini, ini lumayan menarik. Oke, jadi guys, dengan harga pasarannya yang gue sebutkan tadi, terus stylenya yang mana menurutku oke, terus masih jarang jam digital bulat, terus juga speknya ini masih masuk akal untuk harganya, makanya aku masih bisa ngasih value for money jam A171 ini sebagai excellent. Oke guys, jadi ini reviewku untuk jam Casio A171. Semoga bisa bermanfaat. Silahkan tinggalkan komen kalau ada yang ingin ditanyain. Terus, buat yang belum nge-subscribe, jangan lupa di-subscribe apabila kalian menyukai konten channel ini. Nantikan video-videoku selanjutnya. Stay safe and healthy. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.